Hai Google, kenalin aku Anggini Gramara dari Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknologi Industri dari jurusan Manajemen Rekayasa Industri, semester 2. Hal yang paling aku suka dari inovasi dan budaya Google adalah bagaimana mereka menggabungkan objektivitas dan personalisasi mereka dalam teknologinya. Nah, dari pengalaman aku pakai Gemini, dia itu nggak cuma ngikutin aku, tapi sering banget ngasih sudut pandang lain nih, bahkan mengoreksi kalau ada yang keliru. Jadi aku nggak cuma kerja lebih cepat, tapi juga berpikir lebih tepat. Konteks personalnya itu misalnya waktu aku lagi males banget belajar kalkulus dan pengen banget nonton anime Jujutsu Kaisen, aku coba kaitin materi limit Taiga dengan konsep jurus Gojo Satoru pakai Gemini dan penyajiannya dibantu notebook LM. Jadi outputnya itu awalnya berat materinya, tapi bikin aku penasaran. Nah, aku jadi belajar bukan karena harus, tapi karena aku tertarik. So, jadi Google Student Ambassador ini adalah cara terbaik buat aku mendemokan langsung ke mahasiswa lain bahwa teknologi seperti Gemini, Notebook LM bisa bantu mereka menyelesaikan masalah nyata dengan cara yang asik, personal, sekaligus secara implisit, jadi sumber alternatif dopamin kita. Yang kedua, sebenarnya masalah utama yang ingin aku selesaikan itu sederhana, yaitu kejenuhan mahasiswa dalam menjalani kewajiban belajar sambil tetap produktif di hal lainnya. Banyak banget dari kita itu harus tetap enjoy, harus tetap belajar, tapi karena burnout jadinya kita nggak konsisten gitu. Nah, dalam konteks Stack and Chill ini, aku menamakannya Hack Your Chill, yang dimana fokus utamanya itu di enjoy and understand. Nanti di awal acara akan ada booth atau tiap booth yang menampilkan masalah nyata mahasiswa, yaitu penjelmaan dari fitur-fitur Gemini, lalu tunjukkan Gemini bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang berbeda. Misalnya di booth anime, ada mahasiswa yang kesulitan banget nih materi direct convergent dan divergent gitu ya. Tapi karena dia suka banget nih sama Gojo Satoru dan dikaitkan dengan materinya, dia itu jadi belajar dengan fun dan antusias gitu ya. Karena dikaitkan dengan dopamin dia. Setelah eksplorasi, kita masuk ke bagian tantangan. Peserta itu akan menuliskan masalah dan minat mereka masing-masing ya. Lalu secara acak mereka harus menyelesaikan masalah peserta lain dengan harus mengaitkan ke minat pemilik masalah menggunakan teknologi Google tentunya. Pemilik masalah nanti akan langsung menjadi penilainya. Apakah solusi yang dibuat oleh teman-temannya beneran membuat dia lebih paham, menikmati prosesnya dan ingin belajar lebih lanjut? Nah, di akhir peserta berbagi insight. Harapannya sih mereka memiliki mindset bahwa kewajiban dan hal yang kita suka itu tidak harus dipisahkan gitu ya, melainkan bisa dikombinasikan untuk membuat proses belajar menyenangkan hingga konsisten. Untuk yang ketiga, salah satu pengalaman paling out of the box itu saat aku menjadi penanggung jawab sponsorship sekaligus ketua dari Festival Budaya Jepang di SMA-ku. Saat itu salah satu brand ramen yang mensponsori kami memiliki target penjualan 500 mangkok, sedangkan audiens kita cuma ada 300. Jelas targetnya nggak mungkin kecapai kalau cuma ngandelin pembelian biasa. Jadi aku ngubah pendekatan ini mengaitkan dengan emosi dan antusias utama audiens yang ada di cosplay competition di mata acara itu. Nah, buat konsep pembelian ramen ini akan mendapatkan poin voting untuk cosplayer favorit mereka setiap pembelian ramen. Nah, jika ada orang yang membeli lebih dari satu ramen tapi nggak sanggup makan, ya struk pembeliannya bisa jadi voucher ramen untuk digunakan di acara lainnya lagi untuk menemui brand ramen tersebut. Tentu mereka tetap mendapat 2 poin voting untuk Oshi atau idol mereka. Jadi mereka bisa mendukung Oshi mereka tanpa membuang makanan. Nah, pola pikir ini juga aku terapin ke keseharianku saat aku olahraga dan juga belajar. Aku tuh cuman boleh dengerin musik atau podcast favorit aku saat aku melakukan hal-hal itu. Jadi aku lebih konsisten dalam melakukan hal produktif itu. Nah, untuk yang keempat, kalau aku terpilih, momen yang paling membuat aku bangga itu di 3 bulan pertama saat aku melihat teman-teman aku bisa berkreasi memanfaatkan teknologi Google. Misalnya ketika ada teman aku yang awalnya jenuh belajar, mereka mulai mengaitkan materi dengan hal yang mereka sukai, jadi mereka lebih antusias gitu dalam memahami. Untuk keluar kampus, aku sih ingin menyebarkan mindset ini melalui konten atau inisiatif digital, melalui cara-cara out of the box dalam memanfaatkan teknologi khususnya AI dengan memaksimalkan fitur-fiturnya dengan cara kreatif.